Halo guys, jumpa lagi dengan gua Yudis di vlognya Motovlog. Nah, ini gua dari Jakarta, gua mau ke Tangerang. Seperti yang kalian tahu, ini motor Sonic ini jadi motor harian gua, dan karena ini adalah motor harian, otomatis gua pasang DB killer di sini. Kalau kalian lihat, ini DB killernya memang agak unik ya bentuknya karena menyesuaikan dari lubang si knalpot crossfitnya. Nah, gue mau bahas soal DB killer di sini. Bagaimana performanya, bagaimana nanti di jalan raya, terus apakah, karena banyak yang nanya gini, bang kalau pakai DB killer itu ditilang nggak sih? Nah, itu pertanyaan yang mendasar sebenarnya ya, kalau menurut gue. Nanti kita bahas sambil jalan. Jadi ini lagi gue panasin sebentar, tadi udah mau jalan, makanya gue on cam dulu. Tapi kali ini kita mau bahas soal DB killer ya. Jadi emang suaranya kayak standar sih kalau pakai DB killer ini. Terus performanya bagaimana, sama kira-kira ngaruh nggak sih ke mesin tuh, ngedrop nggak dia gitu. Ayo kita jalan dulu. Nah bro, jadi kita mulai aja vlognya. Kali ini gue membahas soal DB killer. Jadi motor Sonic ini karena gue pakai harian, dan gue itu kalau kerja bro, gue lewat jalur-jalur ring 1, tau nggak? Ring 1 tuh daerah Istana Presiden, daerah itulah ya, daerah-daerah Monas itu. Terus gue lewat Sudirman. Nah itu yang mengharuskan gue untuk make DB killer sebenarnya. Harusnya sih knalpot standar ya, karena benar-benar menghargai polisi yang di ring 1 lah. Istilahnya itu kan daerah-daerah yang sakral gitu. Maksudnya kalau mengganggu juga, awalnya gue mau pakai knalpot standar, takutnya ganggu gitu karena tempat presiden gitu, dan pernah ada kejadian juga itu kan yang ditendang gitu. Makanya dari situ gue tadinya mau pakai knalpot standar gitu. Nah, tapi sebelum gue pakai knalpot standar, gua itu masang DB killer dulu di motor gua. Jadi DB killernya itu gua pasang, terus dari Tangerang ini motor gua bawa ke Jakarta gitu, dan gua mau tahu juga kalau pakai DB killer ini kayak apa suaranya, apakah masih mengganggu atau tidak gitu. Tuh. Dan ternyata ketimbang knalpot standar ya, gitu. Pakai DB killer ini suaranya nyaris sama, nyaris apa ya, nyaris kayak standar suaranya. Malah sama ini tuh gue berpikirnya banyak orang yang nggak ngeh kalau gue pakai knalpot racing, termasuk polisi gitu. Karena memang DB killernya nahan si suaranya hampir 90% kalau gue bilang. Untuk knalpot gue ya, aku nggak tahu kalau knalpot orang, ada juga yang kadang pakai DB killer tapi suaranya masih ngeblar gitu, banyak juga. Tapi nggak tahu kalau ProSpeed ini termasuk bagus DB killernya, jadi suaranya benar-benar hilang gitu. Nah, sekarang kita bahas soal performa dari pakai DB killer ini untuk harian ya. Jadi gue tuh sengaja bro, gue udah hampir seminggu kayaknya nih pakai motor ini buat harian. Nah, selama seminggu gue pakai DB killer ini, gue merasakan performa yang kalau gue bilang itu mirip-mirip sama nggak pakai DB killer. Jadi kita tahu ya, kalau kita pakai knalpot standar, performa motor tuh akan drop parah ketimbang knalpot racing, karena memang buangannya benar-benar ketahan, sehingga motor itu menjadi agak lemot terus, dan nggak suka diajak ngebut kayaknya motornya, karena terlalu parah gitu geternya. Nah itu yang membuat gue berpikir ulang untuk pakai knalpot standar tadinya. Nah akhirnya karena gue rasa DB killernya ini juga tidak berisik, maksudnya ya cukup lah suaranya kayak standar gitu, akhirnya gue putuskan pakai DB killer aja, nggak usah ganti standar. Nah
performanya itu adalah mirip-mirip tadi, kembali lagi. Jadi knalpot nggak pakai DB killer sama pakai DB killer sebenarnya secara performa motor itu hampir sama. Cuman kalau pakai DB killer ini kamu akan lebih merasakan getaran di motornya. Jadi mesinnya itu lebih kerasa, lebih getar gitu. Dan ya nggak separah standarnya sih memang. Tapi memang lumayan mengganggu getarannya itu. Kalau kalian ingat, gue pernah update di IG, bukan konten ya, tapi update di IG. Persneling underbone gue itu bautnya lepas, terus tuasnya tuh ngehantem aspal sampai gue oleng mau jatuh di kecepatan 120-an kayaknya waktu itu. Nah itu karena yang awalnya adalah penyebabnya adalah getaran yang disebabkan oleh si DB killer ini. Jadi karena terlalu getar, terus bautnya itu jadi karena getar ya, bautnya jadi kendor, terus lepas, terus tuasnya itu jatuh ngehantem aspal, sehingga gitu ngantem aspal gua dia namanya lagi ngebut ya, kaget, untung aja nggak crash gitu waktu itu. Nah makanya dari gua saran kalau lu pakai DB killer buat harian, knalpot racing yang pakai DB killer gitu, daripada dipakai untuk harian, buat sekolah, buat kerja, buat kemana-mana atau buat touring segala macem. Gua nggak tahu, ada sih namanya satu lem baut yang itu biasa dipakai oleh pabrikan motor. Jadi lemnya itu memang nggak keras, tapi dia mampu mengunci si baut dari getaran. Jadi baut tuh nggak akan kendor begitu aja gitu. Nah saran gua kalau lo pakai DB killer untuk mengamankan kalian lah, bukan meredam getaran ya, getaran tetap sama aja. Untuk mengamankan kalian pakai lem itu, gue lupa nama lemnya, cuman gue pernah dikasih tahu warnanya biru kalau nggak salah. Nah pakai itu. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, Bang, pakai DB killer itu aman nggak dari polisi, dari petugas? Itu adalah pertanyaan yang sering gua denger, sering ditanyakan gitu. Sekarang gini bro, sebenarnya kita kembali lagi ke DB killernya. Kalau DB killer kayak punya gua nih, yang adem begini, gua rasa polisi juga nggak akan ngeh lu pakai knalpot racing, kecuali dia benar-benar merhatiin ya. Kalau gue loh, karena DB killer gue ini benar-benar suaranya nyaris kayak standar, bukan DB killer yang suaranya masih kencang gitu, enggak, ini masih kayak standar banget, parah. Dan gue udah bolak-balik Sudirman terus Monas tiap hari kerja tuh, dan tidak pernah bermasalah dengan polisi, semuanya aman. Gue lewat polisi pun soalnya kalau lagi sore kan di depan sini nih dijagain polisi banget, karena kan ganjil genap, jadi polisi itu agak rame gitu, dan gue lewat aja, nggak pernah ada masalah. Itu membuktikan bahwa DB killer ini berfungsi dengan baik, dan polisi menganggapnya oh ya sudah, suaranya kayak knalpot standar kok, nggak masalah gitu. Nah tapi perlu diingat, yang diperbolehkan sebenarnya oleh petugas itu, oleh polisi adalah knalpot standar, bukan knalpot racing yang diakalin atau dibikin bahasanya ditambahin DB killer. Kalau razia kayaknya sih bakal tetap kena gitu kalau gue ya. Tapi kalau lagi nggak razia nggak akan disengin lah bahasanya, karena asal kita sopan ya, readingnya sopan, nggak ngebut-ngebut, terus juga motornya kalem, suaranya juga enak, nggak bikin orang sakit telinganya, mungkin nggak akan disengin lah. Dan gue sih membuktikan sejauh ini gue aman gitu pakai DB killer ini. Bolak-balik Tangerang Jakarta juga aman aja, nggak pernah ditilang. Nah mungkin itu ya, jadi secara aturan memang tetap harus knalpot standar, tapi memang tinggal bagaimana kalian bersikap sama petugas, bagaimana kalian bersikap dalam berkendara, itu menjadi patokan penting sebenarnya. Jadi nggak percuma pakai DB killer kalau lu galau-galan gitu loh bahasanya. Jadi gitu bro. Aduh nih nggak jalan-jalan. Itu sedikit cerita tentang bagaimana impresi yang gue rasakan selama seminggu pakai DB killer di knalpot racing, dan motor gue pakai buat harian. Pemakaian harian gue sebenarnya ya ngebut juga sih, sama kayak gue lagi reading biasa gitu. Karena Sudirman itu kalau sore kan lebih sepi ya, apalagi ganjil genap. Itu parah sih. Gue ngebutnya juga biasa aja, cuman karena memang agak geter, gue agak malesnya ngejar top speed, palingan ya 120-130an doang gitu bro. Nah jadi gitu bro, itu sedikit cerita aja dari gue. Mudah-mudahan
bisa membantu kalian, mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian buat yang kalian-kalian yang lagi takut mau pakai knalpot racing tapi kok polisinya lagi sangar-sangar gitu loh. Karena banyak bocah-bocah yang nggak jelas reading ngebut-ngebut di tempat yang harusnya nggak boleh ngebut, di tempat yang harusnya itu bersikap sopan gitu. Nah, jadi ini bisa jadi referensi kalian video ini. Oke, gitu aja. Gue itu di Vloggy Motovlog.